Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Kautsar Banjar, Ibu Haji Yati Suryati. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Al-Kautsar Banjar, Ustadz Samsudin Umar, SPD. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Al-Kautsar Banjar, Ustadz Arif Cahyana LC. Yang kami hormati Mudir Ma'had Pondok Pesantren Al-Kautsar Banjar, Ustadz Muhammad Ridwan LC. Yang kami hormati Ustadz Sudar selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Kautsar Banjar. Yang kami hormati Ustadz Hanif Mashkur selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kautsar Banjar. Yang kami hormati Ustadz Cecep dan Istiawan selaku Kepala HRD Yayasan Al-Kautsar Banjar. Ustadz Cecep Dani Supyan. Kenapa salah terus tadi ya? Maaf. Yang saya hormati para ibu wali santri kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para santri, santriwan, santriwati yang pada hari ini sedang mengikuti kegiatan Tarqiyatul Marhalah, yang mudah-mudahan agenda pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam agenda Tarqiyatul Marhalah. Berkah inayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya di majelis ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala perintahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku semuanya, anak-anakku para santri, santriwan dan santriwati kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini awalnya kita ingin laksanakan secara sederhana Bapak Ibu, mengingat arahan dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan kegiatan kelulusan. Tetapi melihat kondisi, karena kami dari awal sudah menyepakati, kemudian juga sudah men-share tentang kegiatan ini, sehingga kita laksanakan kegiatan di tempat ini, dan insya Allah menjadi al-akhir akhirul barnamij mungkin ya, ini menjadi terakhir kita melaksanakan kegiatan di gedung ini. Tidak hanya kelas 9 dan termasuk juga kelas 12. Tentu insya Allah kedepannya kita akan laksanakan secara lebih sederhana di lokasi di kampus Pondok Pesantren Al-Kautsar Banjar. Kemudian yang kedua, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin judul pada kesempatan pagi hari ini bukan haflatul ikhtitam. Kalau kemarin kelas 12 judulnya haflatul ikhtitam. Ya, upacara perpisahan, pelepasan. Tetapi untuk kelas 9 ini dengan judulnya Tarqiyatul Marhalah. Tarqiyatul Marhalah artinya adalah kenaikan jenjang. Kalau bahasa pendidikan mungkin kenaikan kelas. Sehingga mungkin ke depannya sudah kami putuskan untuk kelas 9, untuk ke angkatan-angkatan selanjutnya tidak ada event-event besar seperti ini, karena Bapak Ibu poin pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya dari kelas 9 bisa melanjutkan ke kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Kautsar Banjar. Itu poin pentingnya, sehingga adik-adik semuanya pagi hari ini judul besarnya Tarqiyatul Marhalah.
kenaikan jenjang. Harapan Ustadz semuanya antum 81 orang tetap bersama di Pondok Pesantren Al-Kausar Banjar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengingatkan kepada diri saya pribadi dan umum Bapak Ibu semuanya. Tentu di dunia pendidikan sekarang Bapak Ibu, kita menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang luar biasa, terutama dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya, bagaimana kita mendidik ya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan menjadikan investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit kurang setuju dengan mengatakan anak itu investasi dalam urusan-urusan dunia. Tapi kalau mengatakan investasi kita di hadapan Allah, itu kewajiban kita semuanya. Karena anak merupakan amanah yang sangat besar untuk kita sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allahu ya'lam Ustaz Umum selalu mengatakan, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu akan kehidupan duniawinya untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan masa depannya masing-masing, sudah ada jalannya masing-masing. Tetapi menyiapkan anak-anak kita yang akan nanti mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, itu menjadi tugas kita bersama-sama. Tidak bisa tugas hanya suami dan istri, ibu anaknya saja, tetapi memerlukan banyak orang, memerlukan jamaah, memerlukan lembaga, memerlukan kelompok-kelompok, sehingga anak-anak kita senantiasa hidup dalam lingkungan kebaikan. Dan Al-Kausar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin Al-Kausar bukanlah lembaga yang sempurna dari segi pendidikan, dari segi pelayanan, tetapi saya meyakini Al-Kausar adalah lembaga yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 3 poin penting. Saya membuat satu materi tentang istimrariyah, atau bagaimana prinsip keberlanjutan, kesinambungan dalam dunia pendidikan. Rahmati Allah, langkah Bapak Ibu untuk memesantrenkan anak-anak Bapak Ibu semua itu sudah menjadi langkah yang tepat di tengah kehidupan masyarakat sekarang. Sekalipun Bapak Ibu diceritakan tadi oleh Mudir Ma'had, atau mungkin nanti Bapak Ibu senang yang biasa berinteraksi dengan para asatid, tidak mudah mendidik anak-anak kita ini. Banyak tantangan, ya, banyak mungkin perilaku dan sebagainya, karena yang kita didik adalah manusia, ya, bukan makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga kita memerlukan kebersamaan Bapak Ibu. Kita perlu berjamaah antara para asatid dan para wali santri untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Jadi yang pertama merupakan langkah yang tepat. Maka sangat disayangkan Bapak Ibu, 3 tahun di pesantren itu belum matang, belum selesai, belum utuh. Maksimal atau minimalnya adalah memesantrenkan anak itu 6 tahun. Ustaz Umar mengatakan, salah satu prinsip yang ingin kita jaga Bapak Ibu, kesinambungan, keberlanjutan anak-anak di pesantren itu adalah, yang pertama adalah al-imanul kamil, bagaimana menjaga keimanan senantiasa tumbuh di hati anak-anak kita, di kepala anak-anak kita senantiasa mengingat Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama Bapak Ibu. Dan saya meyakini ketika anak Bapak Ibu semuanya di Al-Kausar, sabandel-bandelna anak kita Bapak Ibu di Al-Kausar, pasti kalau dia melakukan kesalahan akan ditegur, akan diingatkan. Kadang-kadang mungkin dengan cara-cara yang lebih tegas ketika anak itu keluar dari koridor-koridor kebaikan. Maka prinsip ini Bapak Ibu, ada kesempatan 3 tahun lagi anak-anak ini untuk melanjutkan di jenjang madrasah aliyah. Tentu jangan, kalau saya mengatakan Bapak Ibu, saya termasuk anak yang sangat diatur oleh orang tua. Saya bukan anak
yang mengatur orang tua, tapi orang tua yang mengatur anak. Sehingga alhamdulillah saya rasakan kenikmatan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan akidah, karena kita sebagai muslim yang siap mencetak kader-kader dakwah di kemudian hari, di 3 tahun ke depan ini menjadi langkah besar untuk anak-anak kita semuanya, bukan langkah kecil. Maka dengan tema langkah kecil ini hari ini adalah awal menuju langkah panjang kesuksesan. Sehingga treatment yang dilakukan mungkin di Al-Kausar ketika dari jenjang sanawiyah ke jenjang aliyah itu akan berbeda dari seluruh aspek unggulan di Al-Kausar ini. Maka saya berharap ya ikhtiar Bapak Ibu. Saya tidak, kadang-kadang sedih kalau ada anak dari pesantren pindah ke sekolah umum. Bukan meniskreditkan sekolah umum Bapak Ibu, tidak. Tetapi sangat disayangkan ketika anak dari pesantren kemudian pindah ke sekolah umum. Ya pasti Bapak Ibu kalau diskusi dengan anak-anak ini pasti sekolahnya ingin bebas, ingin bawa motor, ingin megang handphone, ingin nikmat hidupnya, ingin senang hidupnya. Apa yang dia inginkan semua bisa didapatkan. Tetapi kita Bapak Ibu sebagai wali, ya, sebagai seorang orang tua harus memiliki prinsip yang kuat. Jangan sampai Bapak Ibu kalah oleh anak-anak begitu. Maaf. Ya, saya dari kecil mungkin di sini asatid ini saksi hidupnya. Ada Ustadz Cecep, Ustadz Sudar, Ustadz Samsudin. Tahu dulu beliau sedang jadi santri di Al-Kausar, saya ini dulu masih kecil. Bandelnya saya di pesantren, tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu ada yang unik. Saya ini kalau dulu, kalau tadi Kang siapa, Kang yang sambutan tuh walinya Faiz, saya pesantren di Nurussalam di Cikoneng. Saya pernah melakukan pelanggaran kabur kalau tidak salah. Itu semua muridnya almarhum semuanya tahu Asep itu kabur. Sehingga saya dulu mungkin risih Bapak Ibu. Ini ngapain sih ngurusin urusan saya pribadi? Kabur itu urusan saya. Mungkin anak Bapak Ibu seperti itu ngomongnya sekarang. Atau Pak, Bapak harus ngerti perasaan saya. Nanti saya stres. Nanti saya kalau misalnya lagi saya nggak kuat Pak. Nanti meledak kepala saya. Capek. Padahal nggak begitu-gitu amat Pak. Anak Bapak Ibu tetap hidup, lihat kiloannya naik. Badannya semakin tinggi selama 3 tahun di Al-Kausar, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ya, semuanya tahu. Oh mungkin dulu Ustadz Umum kalau lagi liko begitu ya, lagi tarbiyah cerita, aduh anak saya kemarin kabur dari dari pesantren, aduh tolonglah dibantu. Tolong kasih solusinya apa? Itu saya merasakan. Dan saya sekarang merasakan, oh anak-anak kita semua di sini Bapak Ibu yang 81 orang tidak bisa selesai dengan Bapak Ibu. Perlu orang-orang, nah nih Bapak Ibu di pesantren kan itu kan salam. Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Sendi, mungkin saja Bapak Ibu hidayah itu bisa bertahan bukan karena kesolehan Bapak Ibu saja, tapi dari kesolehan guru-gurunya, dari kesolehan pegawai dapurnya, dari kesolehan yang tukang sapunya setiap hari, dari kesolehan mungkin teman-temannya. Disitulah bagaimana kesinambungan ini jangan sampai terputus hanya di 3 tahun saja. Saya berharap anak-anak yang hadir pada kesempatan ini tetap melanjutkan di jenjang madrasah aliyah. Untuk apa? Yang prinsip pertama, untuk sama-sama menjaga keimanan dalam diri mereka masing-masing, terutama dalam diri kita sebagai orang tua. Jadi Bapak Ibu jangan kalah oleh anak santri. Saya yakin Bapak Ibu dengan anak-anak kalau diskusi di rumah, anak-anak pasti bawanya kemana? Ke kiri. Pak, di Al-Kausar mah gini. Pak, lah mendingan kene pindah sekolah. Pak lah capek. Suruh ngapal, suruh ini. Bapak Ibu, saya bersaksi anak-anak ini sebenarnya luar biasa. Ya, saya yakin ada orang tua mungkin, maaf ya, saya bukan apa-apa, yang jarang tahajud, tapi anaknya di sini tahajud terus.
Mungkin di antara kita banyak orang tua yang tidak bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan di Al-Kausar, di rumahnya masing-masing. Tapi ada anak-anak kita yang setiap bulannya bisa menghatamkan, membaca Al-Quran. Apa yang dirahmati Allah SWT? Jadi menjaga keimanan, al-imanul qawi, atau mungkin bisa dikatakan kuwatul qalbi, atau juga kuwatun nafs, kekuatan mental. Bapak Ibu, kalau sekarang ada istilah krisis mental anak-anak Gen Z begitu ya, dikit-dikit urusan mental. Sehingga kadang-kadang, maaf Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin di sini yang sebagai guru, sebagai apa, selalu dihadapkan, dimentokkan dengan urusan-urusan mental health ya. Sehingga zaman sekarang mah kalau guru nyintrek murid nu bangor, nu di penjara saha gurunya. Hancur pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak, makanya tidak banyak dari murid sekarang yang tidak sopan kepada gurunya, melawan kepada gurunya, melawan kepada orang tuanya, karena tadi tidak ada keimanan. Yang dilihat hanya unsur-unsur pendidikan tok sebagai ilmu pendidikan saja. Maka pendidikan yang pertama adalah mengikis mental anak-anak kita Bapak Ibu. Itu hanya satu kuncinya, sejauh mana kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istimrariyatut tarbiyah, kesinambungan pendidikan itu yang pertama adalah memelihara. Bagaimana senantiasa keimanan itu senantiasa tertancap di sanubari anak-anak kita, terutama kita sebagai wali murid yang benar-benar memerlukan energi. Karena begini Bapak Ibu, kalau kata satu ulama mengatakan, pesantren itu kalau sekarang mungkin Bapak Ibu hakikatnya yang mondok itu anak-anak. Pada hakikatnya, mungkin secara jasadiahnya kita bersama anak-anak. Tapi hakikatnya Bapak Ibu juga sama-sama mondok. Maaf Pak, kadang-kadang tidak sefrekuensi. Maaf, misalnya ya, di Al-Kausar dilarang merokok santri. Maaf Pak ya, saya sampaikan, di Al-Kausar tidak boleh merokok. Bapak Ibu di rumah merokok, jangan pernah ada kalimat geus gede masuk ngarokok. Salah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bingung kalau didik anak-anak, ada anak merokok di botak. Kenapa kamu ngerokok? Ustad, saya mah sudah diizinin sama Abi Umi. Atau sudah ada kalimat koplah geus gede mah ngarokok ge. Dan geus urusan masing. Gak ada Bapak Ibu. Saya punya pengalaman, ada orang tua ngobrol ke saya. Ustad, alhamdulillah saya mah kalau meninggal jongjon ayeuna mah. Jongjon, Masya Allah, ayeuna jongjon maut ge kitu nya. Kunaon? Kenapa Pak? Sekarang anak pertama sudah jadi PNS. Anak kedua juga sudah bekerja, gajinya besar. Yang ketiga juga sudah mapan secara kehidupan. Jadi saya menek ngoteng geus jarongjon, geus baruga kehidupan masing-masing. Kalau saya dalam hati, ya Allah, berarti visi misi hidup orang tua itu bagaimana anak bisa bekerja. Tapi yang nggak jadi kekhawatiran bagaimana? Mungkin dia PNS, tapi kalau jarang sholat, apakah nanti di hadapan Allah Bapak Ibu akan bangga dengan PNS-nya anak-anak kita? Apakah itu menjadi syarat kita akan masuk surga dengan dia menjadi pegawai negeri sipil begitu? Atau dia memiliki gaji puluhan juta setiap bulan, tetapi tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat dan sebagainya, kita tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mengatur. Itu akan menjamin kehidupan kita nanti di akhirat? Tentu tidak. Maka Bapak Ibu, prinsip yang pertama, mari kita jaga bersama-sama. Kita pelihara. Karena dengan memondokkan anak-anak kita di pesantren, otomatis kita pun sama sebagai orang tua senantiasa menitipkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-imanul kamil, memelihara rasa keimanan senantiasa tertancap dalam anak-anak kita dan kita sebagai orang tua. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, kesinambungan tarbiyah, istimratu tarbiyah yang kedua adalah kenapa anak kita harus tetap mondok, harus tetap terpelihara dalam kebaikan.
anak-anak kita harus belajar tentang al-hubbul wasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau saya di dunia pendidikan merasa anak-anak kita ini nih, zaman sekarang Bapak Ibu ya, rasa kekeluarganya kurang, empatinya kurang, sopan santunnya kurang. Banyak orang yang tinggal di Jakarta tapi sulukiahnya dusun tuh Bapak Ibu. Kalau ketemu orang nggak pernah salam. Kalau ada orang tidak mau bergaul. Mungkin dia tinggal di kota tapi jiwanya otak tidak ngotak begitu. Cenderung dusun muncul Sunda mah. Karena tadi Bapak Ibu, al-hubbul wasik ini bagaimana di pesantren itu anak-anak diajarkan kebersamaan, diajarkan kepedulian kepada dirinya, kemudian kepedulian kepada sesama, diajarkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sekarang Bapak Ibu digempur habis-habisan oleh media, oleh medsos, oleh kehidupan sosial, tontonan, sehingga anak-anak sekarang berpikirnya apa? Egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya dulu lagi sekolah Bapak Ibu punya pengalaman. Bapak Ibu mungkin nggak akan bisa ngetit seperti saya. Saya dulu lulus aliyah, lulus di Fakultas Bahasa Arab Unpad Pajajaran. Kemudian saya bilang, Abi, Pak, lulus Unpad jurusan bahasa. Wah, keren gitu. Siapa yang nggak mau ke Unpad? Tahu jawaban Ustadz Umum, Bapak Ibu? Oh, berarti hidup pinter, aya otakan lah saeutik. Ngan kuliah mah kumaha Bapak. Saya dipindahkan ke satu kampus kecil di Jakarta di Permata Hijau namanya Ma'had Ali An-Nuaimi. Tuh Bapak Ibu, di sana mondok lagi. Stres saya. Saya dalam kepala, ini Bapak ini maunya apa? Lagi aliyah Bapak Ibu, dulu saya pernah prestasi di dunia olahraga. Jadi atlet basket lah, minangka nama mewakili Kabupaten Ciamis. Tinggal main di Garut. Seminggu sebelum main, kartu pelajar saya diambil sama Ustadz Umum. Tarik. Kata beliau apa ke saya? Sep. Ente bukan web. Maneh baru susah namanya. Gara-gara yang jadi pemain basket, tara sekolah, tara ngaji. Iya lain tujuan hirup, maka ku bapak teu diizinan miluan tingkat provinsi. Balik ke sekolah, sing bener diajar di pesantren. Saya nangis Bapak Ibu, mangkel, nyeri hati. Ini maksudnya, padahal kan prestasi katanya. Ya, tapi itu di aliyah itu masya Allah. Saya dihadapkan seperti itu. Kuliah pun sama, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, proses yang panjang ini saya baru sadar, baru tahu maksud tujuan orang tua kenapa sebegitu streknya mendidik saya. Ketika saya di semester akhir perkuliahan, saya baru tahu. Dan itu pun bukan oleh orang tua saya, bukan oleh Ustadz Umum, tapi lewat temannya Ustadz Umum yang dulu membina saya selama 2 tahun. Oh, saya baru tahu. Saya ini anak pertama. Bapak itu punya pesantren. Kalau bapak meninggal, siapa yang ngelanjutin pesantren? Itulah tarbiyah Bapak Ibu, lingkaran kebaikan. Saya yakin anak-anak kita ini dapat hidayah dari Allah. Saya yakin tidak hanya dari pintu kita, dari pintu temannya, dari pintu orang-orang, mungkin dari karib-karib kita yang baik. Saya baru sadar di usia 22-23 tahun, saya baru ngerti. Ya. Oh, ini maksud orang tua saya, sebegitu ketatnya, sebegitu kerasnya mendidik saya. Dan saya sekarang bersyukur, alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu yaram, bapak saya di atas melihat saya tetap melanjutkan kebaikan ini di sini Bapak Ibu. Di otak saya dulu Pak Ibu di Jakarta,
Hanya berpikir saya bisa kerja, punya gaji, jurusan apa. Dulu begitu di otak saya. Hidup itu diukur hanya urusan kerjaan. Tapi akidah tidak pernah diperhitungkan. Jangan sampai Bapak Ibu seperti itu pola pikirnya. Jadi memelihara ini Bapak Ibu. Ya, keimanan, rasa kepedulian, rasa hormat Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang kehilangan empati Bapak Ibu. Mereka itu sekarang dididik oleh media itu berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dulu orang tua saya mungkin yang berpikirnya ya udahlah kumaha ente, kumaha Asep, mungkin saya nggak di Al-Kausar, Bapak Ibu. Saya sudah nggak tahu di mana. Ya, sekalipun itu bagian dari takdir Bapak Ibu, tapi takdir itu perlu diusaha, ada ikhtiarnya begitu Bapak Ibu. Maka poin kedua tadi Bapak Ibu, sangat penting bagaimana anak kita dihidupkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada sesama muslim, empati, punya rasa yang begitu besar kepada kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah di pesantren itu akan senantiasa tumbuh Bapak Ibu. Akan senantiasa dididik. Nanti di aliyah itu nanti ada PPM, belajar tentang keumatan, nanti ada Osaka, bagaimana dia berorganisasi di OSIS dan sebagainya. Bagaimana nanti dia mungkin akan berbeda dengan pembelajaran di madrasah sanawiyah dan sebagainya. Itu poin yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, ketika anak-anak kita dewasa secara tadi, poin kedua, al-hubbul wasik, punya rasa kecintaan dengan sesama muslim, ada istilah ta'aruf, saling mengenal antar sesama, kemudian tafahum, saling memahami, dan takaful, saling menanggung beban. Maka ada istilahnya apa? Al-ukhuwah ar-rabithah. Ini adik-adik semuanya kelas 9. Kalian setiap hari ngadung ar-rabithah? Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratis syariatik fawasikillahumma rabitataha wa addimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah hidup Bapak Ibu. Kita ingin menjadi anak-anak kita ini yang senantiasa dekat dengan Allah, saling mencintai di jalan Allah, saling mendoakan dalam kebaikan, mendoakan orang tuanya. Begitupun kita sebagai orang tua senantiasa mendoakan anak-anaknya. Ini yang kita hidupkan Bapak Ibu di pesantren itu. Naudzubillah Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan sana banyak anak-anak yang sudah ada anak yang tidak diberikan motor, orang tuanya disembelih, ada sekarang. Maka senantiasa Bapak Ibu, 3 tahun ke depan ini harus kita hidupkan energi yang kedua ini. Ya, bagaimana kita saling mencintai dalam kebaikan, saling mencintai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kesinambungan yang ketiga adalah at-tadhiyatul khalisah. Pengorbanan yang tulus Bapak Ibu. Saya mungkin sekarang melihat kenapa saya bisa sampai seperti ini, karena orang tua yang benar-benar tulus mendidik anak-anaknya Bapak Ibu. Saya meyakini mungkin almarhum bapak saya setiap malam mendoakan saya untuk dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berdoa, tidak pernah putus. Ya, kemudian ikhtiarnya senantiasa terdidik dengan lingkungan kebaikan. Ya. Ini yang kita ingin hidupkan Bapak Ibu. Ada-ada semuanya. Saya yakin kalau ada-ada punya pemikiran ingin pindah dari Al-Kausar, itu alasannya tidak asasiyah, nggak jauh dari bosen, ya, nggak jauh ingin hidup bebas, ingin hidup enak di rumah dekat dengan orang
tua dan sebagainya, tetapi yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, ketika kalian ikhlas karena Allah, kalian 3 tahun di Al-Kausar itu sudah banyak kenikmatan yang kalian dapatkan. Ditegur sholat sama guru itu nikmat Bapak Ibu. Adik-adik semuanya, ini kelas 9, nikmat. Antum dimarahi guru karena tidak liko, tidak ngaji pagi hari, tidur kemudian dibangunkan. Itu nikmat. Di luar belum tentu ada yang bisa seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pun cantang tuh kuat, bisa enggak penting ahirup. Jang, sholat jang. Saya aja yang punya anak baru kelas 4 SD, bangunin sholat udah capeknya luar. Belum tentu kita bisa Bapak Ibu. Sehingga kita perlu berjamaah sama-sama. Maka saya berharap kebersamaan kita itu tidak putus dalam 3 tahun, tapi lanjut lagi 3 tahun. Kita sempurnakan, yang hafalannya 24, tamatkan 5 juz lagi di aliyah. Ya. Yang sudah tadi juara-juara nasional dan sebagainya, lanjutkan di tengah tali. Dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jangan gamang. Dan jangan kalah oleh argumen anak-anak. Saya selalu dulu, Pak, kenapa sih Bapak heuras-heuras teuing ka abi? Sep, ari budak mah menempote ti handap ka luhur. Lamun kolot mah ti luhur ka mana? Ka handap. Jadi pandangan orang tua itu, kalau kita ke anak kan Pak dari atas Pak ya. Saya gimana Bapak Ibu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi anak-anak itu ti handap Bapak Ibu, sehingga pandangannya sempit. Makanya Bapak Ibu sama anak-anak itu nggak pernah nyambung. Pasti akan senantiasa apa? Berseberangan cara berpikirnya. Tentu Bapak Ibu di zaman sekarang mungkin untuk Gen Z ini tidak bisa dengan pola-pola seperti Ustadz Umung dulu yang strike-nya luar. Mungkin sekarang lebih komunikasi, lebih dialog dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tetapi prinsipnya kalau jenjang sanawiyah ini ada pada Bapak dan Ibu, bukan kepada anak-anak. Karena gini Bapak Ibu, saya tumbuh dengan beberapa anak asatid yang satu angkatan dengan almarhum. Sekarang ada satu guru punya pesantren, pesantrennya tutup. Kenapa? Karena Ustadz ini kalau ke anak ngebebasin gitu. Sok lah kumaha, didinya nyaman kumaha, jadi naon mangga. Akhirnya ketika sudah dia semakin tua, anak-anaknya jauh dari rumahnya dan pondoknya nggak ada yang nerusin. Atau yang paling apa? Desa pemikiran gitu. Bapaknya hayang pesantren, budaknya hayang bisnis. Tapi kan begini, berarti nggak boleh bisnis? Boleh. Kalau Ustadz Umum ke anak-anaknya ke saya, jadi kalian kuliah silahkan jurusan apapun. Adik saya mungkin di Syariah, adik saya Ustadz Ade Ridwan juga di Lipia. Adik saya yang ketiga itu jurusan sosiologi agama. Yang keempat juga di Turki kemarin jurusannya apa? Psikologi. Tapi kata dia semuanya ngumpul di Al-Kausar. Gunakan ilmu itu untuk berdakwah di Al-Kausar. Itu doktrin yang selalu saya dapatkan ketika dulu saya masih muda. Sehingga kata beliau, apapun kalian, profesi, lulusan, apapun, ya, gunakan semuanya untuk kebaikan. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya, Dek, 10 muasofatul muslim yang terakhir apa? 10 muasofatul muslim yang terakhir apa? Coba ahya apa? Sebutkan. Nafi'un li ghairi. Kalian didik 3 tahun, baru sampai mana? Baru sampai matinul khuluq, salimul akidah, soihul ibadah, matinul khuluq. Sisanya itu belum. Apa selanjutnya? Qadirun alal kasbi, muwaddaf li syu'unihi. Kemudian apa lagi? Harisun alal wakti. Kemudian apa lagi? Mujahadun linab, diakhiri dengan nafi'un li ghairi. Kalian itu hidup bukan untuk kalian, untuk Allah. Ya, bukan untuk kalian. Jadi kalian nanti jadi apapun, nanti sudah lulus sekolah, sudah lulus dari aliyah, mau jadi doktor, mau jadi profesor, mau jadi pembisnis apapun, nahnu du'at qabla kulli syai'.
Dan antum 3 tahun lagi di sini. Jadi belum sempurna Bapak Ibu. Harapan saya, kenapa saya berbicara begini? Karena saya dulu kepala MTS Bapak Ibu. 12 tahun. Selalu yang selalu saya sayangkan apa? Ketika pindahnya ke madrasah aliyah umum, SMA. Bapak Ibu, saya bukan anak-anak kita di pesantren makanya kerupuk bisa bersaing insya Allah Bapak Ibu. Tadi mungkin bisa juara olimpiade, di Al-Kausar tidak ada lab sehebat mungkin SMA, tapi bisa juara olimpiade, MIPA dan sebagainya, bisa masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Hidup itu bukan tentang nilai, bukan tentang apa namanya prestasi, tapi nilai keberkahan yang kita cari itu di pesantren itu. Maka ada semuanya lebih diikhlaskan lagi. At-tadiyatul khalisah. Kita tidak akan pernah sukses kalau tidak tulus, tidak ikhlas untuk meraih kesuksesan itu. Dan kita di Likod, di tarbiyah adik-adik semuanya kelas 9, setiap pekan bertemu dengan asatid, diajarkan amal yaumiyah, ditanya sholatnya seminggu berapa kali, saumnya seminggu berapa kali, Bapak Ibu. Ada yang Daud anak-anak di sini Bapak Ibu. Ada yang berjuang menghafal Quran. Kemarin di kelas aliyah, kelas 2, ada Hamin 2 Bapak Ibu, Hamin seminggu, Hamin 3 sebelum haflah takharruj. Itu ada anak yang berjuang siang malam untuk menghatamkan 30 juz. Dan dia di wisuda 30 juz. Insya Allah Bapak Ibu, sejelek-jeleknya anak di pesantren Bapak Ibu, anak-anak ini anak-anak hebat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak menyaksikan, tapi insya Allah asatid menyaksikan. Mereka bangun malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka bangun di tengah ngantuknya untuk melakukan sholat subuh. Mereka pada subuh melakukan halaqah Al-Qur'an. Sebelum sekolah melakukan halaqah Quran, menghafal, membaca Quran sebelum masuk kelas. Saya yakin di luar itu belum tentu bisa didapatkan Bapak. Mungkin sekolah Bonafid bisa. Tapi saya tidak sedikit Bapak Ibu, banyak anak-anak santri yang pindah ke sekolah lebih baik dari Al-Kausar, balik lagi ke Al-Kausar. Padahal kapasitasnya lebih. Ada yang kelas bilingual, ada kelas, wah, kelas-kelas yang sekarang dianggap modern, balik lagi ke Al-Kausar. Kenapa saya tidak nyaman? Ya, nah itulah sudah hidup tuh. Bahwasanya hidup itu bukan tentang nilai rapot, bukan prestasi 212, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu. Saya ingin anak-anak kelas 9 ini ngerti tujuan hidupnya mau kemana. Untuk apa dia hidup? Untuk siapa dia hidup? Itu saya inginkan dari anak-anak. Maka saya kadang-kadang prestasi yang tadi dibacakan apapun tidak ada gunanya kalau anak-anak itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya apa? Tidak bernilai. Al ilmu bila adabin, ilmu tanpa adab itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya di hadapan kita sebagai orang tua, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, di kesempatan hari ini saya selalu menyampaikan, mari kita tuntaskan pendidikan anak-anak kita. Berjuang lagi 3 tahun di Al-Kausar. Alasannya kalau tidak asasi Bapak Ibu, udah di sini saja, di Al-Kausar. Bapak Ibu sudah menitipkan 3 tahun, kenapa harus ke tempat baru? Ya, kecuali alasan khos, ya, alasan yang memang khos bil khawais gitu ya, yang benar-benar darurat. Itu silahkan. Tetapi kalau hanya alasannya apalagi ke sekolah umum, apalagi masih galau, Bapak Ibu punya hak untuk menentukan masa depan anak-anak. Bukan anak-anak yang menentukan orang tua. Karena saya hidup seperti ini. Para asatidz di sini Bapak Ibu, Ustadz Samsudin sebagai kepala desa di Al-Kausar selama 2 periode, beliau hidup dengan almarhum dari 0 meniti karir taat kepada guru dan alhamdulillah terlihat. Ustadz Sudar dengan usaha bisnisnya dari 0 saya tahu menyaksikan bagaimana beliau berjuang dan alhamdulillah sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Ustadz Cecep begitu ya. Saya tahu dulu sering dijemput oleh Ustadz Cecep pulang sekolah, pernah jatuh dari motor begitu ya. Jatuh karena Ustadz Cecep dijemput nage, Pak saya dulu kalau sekolah dijemput saya enaknya kumaha santri. Berangkat pulang jam 10, dijemput jam 3 sore gitu.
oleh Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah saya lihat Ustaz Hanif semuanya, karena ada berkat ketaatan Bapak Ibu kepada guru semuanya. Ada semuanya. Lam yakfi, tidak cukup. Illa bisalah saja sanawat, hanya dengan 3 tahun. Akfil bisittati sanawat, sempurnakan dengan 6 tahun di Al-Kausar. La takhtar al-madrasah aul jami'ah al-akhar, ihtar hadal mahad. Limada? Liannakunna jami'an. Ya, karena antum semua di sini sudah dari nol dan sudah di tengah perjalanan. Banyak kebaikan yang antum sudah lakukan. Jangan sampai terputus karena hawa nafsu, ego-ego kita untuk menyempurnakan, mengambil ego-ego antum semuanya. Selesaikan. Insya Allah nanti antum jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Itu bisa sampaikan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Umumnya untuk Bapak Ibu semuanya di kesempatan Tarihatul Marhalah ini, mari kita senantiasa mengajak untuk senantiasa bersama-sama mendidik anak-anak ini. Ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Kalau kata Ustadz Umum, ada anak wiladah, ada anak akidah. Anak-anak ini saya Bapak Ibu, yang jumlah dalam pesantren ini, anak akidah saya. Saya Muslim, dan anak pun ini sebagai Muslim, maka tanggung jawab dunia akhiratnya tanggung jawab kita bersama. Ya, itu menjadi kewajiban semuanya bagi kita semuanya. Oleh karena itu tidak tuntas hanya 3 tahun, mari kita selesaikan di 6 tahun jenjang di Al-Kausar. Dan barakallahu fikum jami untuk kelas 9 semuanya yang sudah berprestasi, semoga Allah tambah lagi prestasinya. Hafalannya yang baru 5 juz, 3 juz, tambah lagi sampai 30 juz. Ingat, Ustadz selalu tidak mengatakan bukan jumlah hafalan, tapi jadikan semakin antum dekat dengan Al-Quran, semakin antum menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Itu yang Ustadz inginkan dari antum semuanya. Ya, tidak hanya label 30 juz, tapi antum bisa mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Mohon bila ada kurang lebihnya dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mutlak dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.